Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alladhi yarham min ibadihi ar-rahimin. Alhamdulillah alladhi harrama dhulma ala nafsihi faja'alahu muharraman baina ibadihi. Wa salatullahi wa salamu ala ar-ra'ufir rahim. Afdali man dallana afdali man dallana ilal haqqi wa raf'idh dhulmi. Fa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa malana sayyidina Muhammad ar-ra'ufir rahimi alladhi ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana jannib bainana wa bainal dhulmi kama jannabta bainal masyriqi wal maghrib. Wa jannib bainana wa bainal ma'asi wa bainal ma'siyati kama jannabta bainal masyriqi wal maghribi. Wa a'inna ya Rabbana ala ta'atika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadhihi al-lailatil mubarakati fajma'na yawmal qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad wa ahsurna ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa melanjutkan pengajian kita, belajar kita, usaha kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah seperti telah memudahkan kita datang ke tempat ini, Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan dengan ilmu itu Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan dengan amal tersebut Allah menerimanya. Dengan diterima amal kita, semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, baik di dunia dan di akhirat. Dan sungguh yang namanya berjuang menuju Allah adalah perjuangan yang tidak ada hentinya hingga dicabut nyawa kita. Dalam keadaan kita berjuang di jalan Allah, itulah ahli husnul khatimah. Maka senantiasa lintaskan di hati, semoga kita dicatat oleh Allah sebagai ahli istiqomah. Dan berkeinginanlah kita semua jika kelak dicabut nyawa kita oleh Allah dalam keadaan kita melakukan kebaikan, kemuliaan, jangan sampai dicabut nyawa kita di saat bermaksiat. Dan kita harus sadar bahwa setiap saat kita maksiat, dan setiap saat kita juga sesaat ada ketaatan, dan sesaat ada kemaksiatan. Dan mungkin sekali nyawa kita dicabut saat kita bermaksiat, dan mungkin nyawa kita dicabut saat kita melakukan taat. Dan ketahuilah
Allah lah yang memberikan kepada hambanya husnul khatimah. Mintalah kepada Allah, ya Allah cabutlah nyawaku dalam keadaan aku taat kepadamu. Ini yang harus kita hadirkan. Baik, sebelum kita membaca hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, kita akan bacakan satu hadis bil barakah ya. Satu hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang diringkas oleh Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis ke-111. Disebutkan dalam hadis tersebut nih, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin amin ila anqal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana lahu alaihi haqqun falyu'tihi aw liyatahallalhu minhu. Man kana lahu, barang siapa kana ada lahu kepada seseorang, barang siapa yang mau mempunyai kepada seseorang alaihi tanggungan, barang siapa yang mempunyai, lihat bahasa Arab itu indah, cuman bedanya lahu sama alaihi itu beda. Kalau la alaihi itu utang, kalau lahu itu yang punya. Li alaika, li alaika, aku punya duit, alaika yang kau pinjam. Jadi juga li dengan ala sudah beda maknanya. Jika ada seseorang mempunyai tanggungan kepada orang lain, apakah membawa haknya orang lain, lahu miliknya orang lain, alaihi padanya, siapapun yang membawa haknya orang lain, fal yu'tihi, hendaknya ia berikan kepada yang berhak. Al yatahallalhu minhu, atau minta direlakan dari orang tersebut. Ini pendidikan dari Nabi SAW agar kita senantiasa perhatian kepada urusan-urusan kita dengan sesama manusia. Banyak riwayat-riwayat hadis yang serupa dengan ini, mulai dari hadisnya orang, ceritanya tentang orang muflis. Nabi Muhammad pernah bersabda, atadruna manil muflis, apakah kalian semua tahu siapa orang bangkrut? Dijawab, orang baru adalah orang yang la dirham lahu lama ta'allahu wala dirham, orang yang enggak punya harta, enggak punya duit. Dijawab oleh Nabi, bukan itu, akan tapi muflis adalah orang yang datang di hari kiamat dengan ibadah puasanya, bisolatin wa zakatin wa siyamin, akan tapi wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa khadhafa hadza akhadha mala hadza, akan tapi di akhirat dia telah menyakiti si A, mencaci si B, ngambil duitnya si C, menggunjing si D, dia punya banyak tanggungan. Lihat, nanti orang semacam ini akan menemukan kebangkrutan, biarpun di dunia amalnya sangat banyak, nanti akan dibuat satu perhitungan sehingga orang yang didolimi itu akan diganti dengan pahalanya sampai habis. Maka agar tidak habis amal kita yang sudah kita lakukan saat ini, Anda punya sholat, Anda punya ibadah, Anda mungkin punya tahajud, Anda punya bangun malam, lihat, puasa yang Anda lakukan itu adalah pahala-pahala semuanya. Akan tapi sudahkah Anda cermati apa kira-kira yang menjadikan pahalaku nanti habis di akhirat? Berbuat zalim kepada sesama itu adalah menjadikan pahala kita habis di akhirat. Maka kalau engkau melakukan kezaliman, mengambil haknya orang lain, segera kembalikan. Fal yu'tihi, hendak kembalikan kepadanya. Bahkan dalam hadis lain Imam Bukhari meriwayatkan, man kanat lahu madlamatun, kalau orang pernah melakukan suatu kezaliman li akhihi, kepada saudaranya, min irdihi, misalnya tentang kehormatannya, menggunjingnya misalnya, syai'in atau yang lainnya, fal yatahallalhu minhu, hendaknya dia minta dihalalkan. Al-yaum, hari ini, jangan nunggu esok. Qabla alla yakuna dinarun ala dirham, sebelum datangnya waktu yang tidak ada gunanya duit dirham dan dinar, maksudnya hari kiamat.
Sebab kalau dia di hari kiamat sudah, kok di dunia dia belum minta halal, maka disebutkan dalam hadis Nabi tadi, disebutkan bahasanya in kana lahu amalun shalih ukhidha minhu. Kalau dia punya amal soleh akan diambil rugi. Amalnya akan diambil diberikan ke orang lain. Illam takun lahu hasanatun, kalau tidak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibi, akan diambilkan dari kejelekan orang yang dizalimi, fa humila alaihi, kemudian dibebankan kepadanya. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Mari kita koreksi diri. Man kana lahu alaihi haqqun falyu'tih. Barang siapa yang membawa miliknya orang lain, segera kembalikan. Tidak ada gunanya. Dan memang subhanallah, mengembalikan miliknya orang itu lebih berat daripada memberikan milik kita untuk orang. Orang begitu mudah kadang dermawan ngasih duit sana sini, tapi kalau giliran membawa miliknya orang, membawa haknya orang, kadang-kadang susah. Bisa saja seorang itu bersedekah banyak, tetapi bayar utang ternyata beratnya setengah mati. Jadi pendidikan niat halal, hati-hati, didahulukan yang wajib. Maka jangan sampai kita ini melakukan sesuatu yang sunnah, akan tapi yang wajib belum kita laksanakan. Semua koreksi apa yang pernah kita ambil dari milik saudara kita, urusan kecil. Mungkin anda seorang thalibul ilmi, sadar tidak kalau anda mengambil pulpen sahabat anda sendiri lalu anda tidak mengembalikannya? Baju yang anda pakai, ada orang tidak pernah peduli sandal siapa tadi dipakai ke sini, kembalikan dan minta maaf. Tahallul, minta dihalalkannya. Belum lagi urusan yang gede lagi, sampai urusan waris dengan saudaranya pun seperti itu, na'udzubillah. Dan itu kadang-kadang terbuai dia dengan ibadah. Maka ini Rasulullah SAW mengingatkan di sini agar kita betul-betul perhatian dengan haknya orang lain. Ini perintah ini, wal yu'tihi, berikan cepat. Sebelum datang hari yang tidak berguna yang namanya harta dan tidak berguna namanya emas dan perak. Sekarang saat inilah waktunya. Jangan nunda esok hari, sebab esok hari belum tentu milik kita. Dan semuanya berpikir. Tidak usah kita sibuk dengan memikirkan orang lain, tapi kita pernah punya kezaliman kepada siapa, kita mengambil barangnya siapa, dan mengambil barangnya orang lain dengan bermacam-macam. Masuk mungkin dari duit yang dicuri, terang-terangan merampok, curi sembunyian, atau dengan berbohong mengambil miliknya orang lain, Allah, atau karena kebodohan salah membagikan zakat misalnya, atau ini adalah bentuk kezaliman yang tentu dalam hal semacam ini ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita semua koreksi. Nabi Muhammad memerintahkan, orang yang punya tanggungan atas dibebankan kepadanya untuk orang lain, maka segera bayarkan sebelum nanti dituntut, sebelum datang waktu yang tidak berguna itu semuanya. Dan ini yang menyelamatkan amal kita. Orang jangan tertipu dengan amal baik saja, jangan hanya mikir sholat, akan tapi memikirkan kezaliman kepada sesama. Itu adalah amat penting, dan bahkan dosa kepada sesama manusia itu ternyata lebih berat daripada dosa kepada Allah. Artinya memohon ampunnya adalah kita harus meminta halal kepadanya atau mengembalikan yang berhak. Kemudian di sini ada cara bertobat. Jika anda membawa miliknya orang lain, atau anda punya kezaliman kepada orang lain, ini pernah disampaikan juga. Dilihat, jika ternyata yang anda ambil itu adalah sesuatu, berarti kita bukan menggunjing. Ada misalnya dosa menggunjing, dosa itu juga boleh kepada seseorang. Misalnya kita mengambil barangnya orang lain, itu ada dua cara untuk mengembalikan. Fal yu'tihi, hendaknya ia memberikannya itu ada dua macam. Yang pertama, kalau orang tersebut tahu kalau engkau yang mengambilnya, anda berbuat jahat kepada saudara, anda berbuat jahat kepada seseorang, dia tahu yang membawa adalah anda, atau anda meminjam uang darinya, tahu dia itu kalau anda meminjam kepadanya. Selagi dia tahu, kalau tahu langsung saja diberikan, selesai. Tapi kalau dia tidak tahu kalau anda yang mengambilnya,
Mungkin karena mengambil, mencuri, ada seorang mencuri. Orang yang punya barang itu mencari tapi tidak tahu siapa yang mencurinya. Rupanya sang pencuri ini sadar dan tobat mendengar hadis ini. Langsung, aku ingin mengembalikannya. Gimana cara mengembalikannya? Kembalikan saja. Harus ngomong? Enggak usah ngomong. Sebab kalau ngomong nanti tambah berat ini. Oh, jadi kamu yang nyuri ya? Jangan-jangan kamu nyuri yang lainnya. Ini adalah cara tobat urusan-urusan haknya, hukukun nas. Dan hukukun nas harus kita. Kemudian kalau kita menggunjing seseorang, hati-hati Allah. Ini kadang-kadang dinikmati. Sebab di tengah majelis pengajian pun bisa. Menggunjing itu adalah nikmat, seperti makan daging, lagi daging busuk. Jadi namanya menggunjing itu asik. Orang kalau menggunjing itu berantai, tidak ada henti-hentinya. Dan kapan bertemu dengan orang yang pernah diajak menggunjingnya akan berkembang gunjingan itu. Dan kecuali ini dosa amat gede. Bagaimana kita tobat dari menggunjing? Kalau kita pernah menggunjing seseorang, kalau kita pengen tobat pun caranya ada dua. Kita pengen tahu apakah orang yang kita gunjing itu tahu kalau kita menggunjingnya? Tahu atau tidak? Kalau dia tidak tahu, maka cara tobatnya beda dengan di saat dia tahu kalau kita menggunjingnya. Kalau orang tersebut tahu kita menggunjingnya, kita ngomongin rambutnya, kerudungnya, bajunya, bodinya, macam-macam. Kita ngomongin segala sesuatu yang menjadikan dia tidak suka, itu menggunjing. Dan memang benar ada menggunjing. Dan dosanya menggunjing gede-gede, lebih gede dari zina. Menggunjing adalah busuk. Nah, di saat seperti itu cara bertobatnya gimana? Cara bertobatnya kalau dia tidak tahu kita menggunjingnya, beda dengan jika dia tahu. Kalau tahu, kita datang minta maaf. Kalau dia tidak tahu kita menggunjingnya, mungkin kita menggunjing di satu tempat, orangnya ada di mana? Gimana cara minta maafnya? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah sebut kebaikan orang tersebut. Sebut kebaikannya orang yang kita sebut kejelekannya. Sebutkan kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya. Sebutkan kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya. Yani kita menyebut kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya. Kalau misalnya di perkumpulan ini kita pernah menggunjing si A, si B, si C, kita langsung ngomong, mohon maaf kemarin saya pernah ngomong gitu. Oh ternyata ibu itu tidak begitu, saya yang salah. Itu ibu baik benar. Itu bapak itu baik benar. Satu. Yang kedua, beristighfarlah untuknya. Istighfar. Dan kalau anda serius, tentu anda akan selalu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah ampuni dia ya Allah, dengan harapan Allah mengampuni kita agar kita tidak dituntut nanti karena kita menggunjing. Baik, ini berbicara tentang hukukun nas. Tolong apapun jangan main-main. Dan termasuk sampai kalau tiba-tiba ada orang punya uang pada anda, lalu anda tidak bisa mengembalikannya karena orangnya tidak ada ilmunya juga. Yang penting lepaskan dari tangan anda agar tidak zalim. Sebab kalau barang itu masih ada di tangan anda akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin diserahkan kepada orang adil yang bisa dipercaya. Pak, saya punya utang 100.000 kepada si fulan yang sekarang fulan dia tidak ada ketemu. Tolong catat ini, saya hutang punya ini saya titipkan kepada anda. Syaratnya orang yang dipercaya. Orangnya nggak dipercaya senang, wah dapat rezeki ini, padahal titipan. Ini semua perlu kejujuran di sini. Baik, di saat seperti itu kita titipkan. Yang penting kita lepas dari tangan kita. Awas, jangan sampai kita itu mengambil sesuatu miliknya, haknya orang lain. Dan haknya orang lain itu tidak harus berupa harta. Menjajah kesempatan, menggeser. Jadi melakukan sesuatu yang misalnya ya semestinya dia berhak untuk tinggal di situ. Cuman anda dengan kedzaliman anda lalu menggeser. Ini hitungannya ada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka memang Islam itu melarang kita berbuat zalim kepada siapa saja. Allah mengharamkan kedzaliman atas diri Allah sendiri. Maka Allah pun menjadikan kedzaliman kepada sesama itu adalah satu yang haram. Dan ketahuilah kedzaliman yang kita lakukan di dunia ini akan membuahkan satu kegelapan, satu kesengsaraan yang banyak kelak di akhirat. Semoga Allah mengangkat kita dari kezaliman. Baik, kemudian ada satu hal lagi. Ini anda himbauan untuk anda meminta maaf, memberikan yang berhak. Ada lagi di saat anda menjadi seorang yang pemaaf. Mungkin ada orang punya utang kepada anda tahu watak, model dan karakternya ini. Waduh, ini kalau sudah pinjam duit, kan ada orang mukanya muka begitu, pinjam dok, pinjam balik. Jangan sampai anda dengan sifat anda itu menjadi pahalanya hilang.
Maka sangat mulia jika Anda tahu orang semacam itu, Anda halalkan kalau memang dia tidak bisa membayarnya. Akan tapi di saat Anda menghalalkannya, akan kemuliaan bagi Anda di saat Anda menghalalkannya, akan tapi belum tentu menyelamatkannya di saat Anda menghalalkannya. Kenapa? Karena kalau Anda menghalalkannya tidak Anda kasih tahu orang tersebut, maka dia belum tobat. Misalnya ada orang punya utang kepada Anda 1 juta, Anda tahu bahasanya dia susah bayar, lalu diam-diam Anda berkata, ya sudah saya halalkan. Itu kemuliaan di hati Anda. Akan tapi di hatinya bagaimana? Apakah dia sudah bebas dari dosa? Tidak. Mungkin secara pribadi antara Anda dengan dia tidak ada tuntut-menuntut. Akan tapi di dalam hatinya, selagi seseorang tahu bahasanya dia wajib bayar, kok tidak bayar, maka yang busuk adalah hatinya. Jadi maka dari itu, kalau Anda menghalalkan kepada saudara, sampaikan dengan lidah Anda, Dek, utangmu tak bebaskan. Jangan diam-diam tok, yakin, sampaikan, Dek, utangmu tak bebaskan. Barang yang ada padamu sudahlah, ambil saja. Jangan diam-diam. Saya tunggu sampai kapan dia sadar enggak? Pokoknya saya sih ikhlas, cuman dia saya pengen tahu juga. Itu dah ikhlas namanya. Saya pengen tahu kayak apa dia. Berikan langsung, ucapkan dengan lidah Anda. Kalau Anda tidak mengucapkan dengan lidah Anda, ketahuilah, Anda hanya mengatakan aku ikhlas, tapi tidak Anda kasih tahu kepada dia, maka ketahuilah dianya tidak benar diri, karena dia merasa punya tanggungan dan dia tidak membayar. Artinya hatinya yang busuk. Sebab meyakini kebusukan, meyakini sesuatu yang haram kok masih dilakukan, dosa. Biarpun hakikatnya tidak haram. Misalnya ada air putih, cuman warnanya warna merah tua misalnya. Air putih warnanya merah tua. Dia adalah sirup seger, sirup. Akan tapi ada satu orang mengambil, dia menduga ini minuman keras yang pernah aku beli kayak ini persis. Akhirnya wah, kesempatan nih, saya lama tidak minum minuman keras, maka akhirnya dia minum. Lihat, setelah diminum ternyata seger, bukan minuman keras. Lihat, secara hakikat dia telah minum air, maka dia tidak dosa. Akan tapi niatnya dia kurang ajar kepada Allah, itu loh yang dosa. Waktu dia mengambil itu dosa, karena dia kurang ajar kepada Allah. Dia menduga itu khamr, kenapa kok dia masih melakukannya? Mohon maaf, jika seorang laki-laki menduga seorang perempuan adalah istrinya lalu digaulinya, tidak dosa, karena menduga yang halal. Tapi biarpun istrinya, dia menduga itu orang lain, lah kok masih dilakukannya, dia busuk hatinya. Artinya dia sudah tidak takut dengan zina. Maka dari itu, kalau Anda menghalalkan sesuatu untuk orang lain, sampaikan, biar pahala Anda semakin gede. Tidak cukup Anda katakan aku halalkan, sampaikan, Pak, sampean punya utang pada saya, masih ingat enggak? Pikir suruh mau ditagih, ingat, ya ingat, ya sudah saya bebaskan, biar Anda tidak dosa. Termasuk, mohon maaf, persengketaan dengan saudara. Jangan biarkan saudara Anda itu berbuat dolim terus. Kalau memang saudara Anda misalnya berbuat jahat, mengambil warisan Anda, pun harta itu sudah diambil oleh dia, Anda akan mengambil pun susah, mungkin sertifikat dan lain sebagainya. Maka kalau Anda ingin menghalalkan, jangan diam-diam, sampaikan saja, Dek, sekaligus pendidikan, Dek, mohon maaf, aku punya jatah tanah sepetak ini, sampean akui atau tidak? Gitu. Kalau dia sudah mengakui bahasanya, sudah aku maafkan untukmu, katakan seperti itu. Kalau Anda diam-diam, dia masih tetap merasa mengambil miliknya saudaranya, biarpun sudah dihalalkan, maka dosanya adalah kebusukan hati. Ya, ini adalah cara. Jangan hanya aku halalkan, ucapkan dengan lidahmu di hadapannya, agar dia tahu kalau sudah halal, supaya dia merasa berdosa lagi. Artinya supaya dia dengan tidak berbuat jahat dengan hatinya. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan dalam muqaddimah ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita baca hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi wa bi ulumihi wa bi ulumil kaftar amin illa qala al-hikmatu al-mufiyatu tamam al-30 ba'da al-mi'ati, hikmah yang melengkapi
bilangan yang ke-30 serta setelah 100. 130. Hikmah yang ke-130. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi dharain amin an qala as-sitru ala kismaini. Satir penutup ada dua macam. Sitrun 'anil maksiyati, pembatas agar tidak masuk kepada kemaksiatan. Yang kedua, sitrun fil maksiyati, penutup kemaksiatan. Yang satu agar dibatasi agar tidak kena maksiat. Yang kedua, maksiat ada ditutupi. Sitrun fiha, sitrun fiha. Fal 'amatu, lihat. Jadi maksudnya penutup kemaksiatan ada 3 model. Yang pertama, ditutup agar tidak jatuh dalam maksiat, batas. Yang kedua, maksiat terjadi hanya ditutup saja. Fal'amatu, orang awam itu umumnya yatlubuna minallahi sitra fiha. Umumnya orang awam itu minta kepada Allah agar ditutup aib, tutup kemaksiatan fiha, dalam keadaan dia bermaksiat. Fiha, di dalam maksiat. Khasyata suquti martabatihim indal khalqi, hanya karena dia takut martabatnya jatuh di hadapan makhluk. Fal khasatu, ada benar orang khusus. Yatlubuna minallahi, minta kepada Allah as-sitra, penutup anha, dari kemaksiatan. Khasyata, karena rasa takut, suqutuhum, mereka terjatuh, min nazaril malikil haqqi, dari pandangan al-malik, yakni Allah yang menguasai semuanya, al-haqqu, yang maha benar. Ini Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari berbicara tentang sitir. Sitir, penutup, penutup dosa. Disebutkan oleh beliau ada model penutup dosa. Yang pertama adalah penutup agar tidak masuk dalam dosa. Yang kedua, dosa sudah ada, ditutupi. Dan harus kita ketahui bahwa orang melakukan satu kemaksiatan itu ada 2 macam. Orang di hadapan kemaksiatan ada 2 macam. Kemaksiatan yang belum terjadi dan kemaksiatan setelah terjadi. Kemaksiatan yang belum terjadi ini ada 2 model manusia, orang khusus, orang awam. Kalau orang khusus takut melakukan kemaksiatan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang awam takut melakukan kemaksiatan hanya karena nggak enak sama mertua, sama istri, sama keluarga, atau karena dia merasa ustadz nggak enak sama santrinya. Alat beda. Ini martabat. Ditunjukkan oleh Imam Ibn As-Sakandari. Jadi orang bisa melakukan kemaksiatan di hadapan maksiat. Maksudnya orang menghindari dari kemaksiatan. Ini ada 2 model manusia. Maksudnya suruh milih, kamu itu seperti apa? Kamu itu bagian yang mana kira-kira? Selama ini engkau menjauhi kemaksiatan itu karena apa? Sebab hanya kadang-kadang orang ngomong, nak, kamu tidak pantas, jangan sampai kau melakukan ini. Keluarga kita keluarga mulia. Hanya begitu toh. Masanya anak kiai masa begitu. Kadang-kadang nasihati orang anaknya kan begitu ya. Kamu ini sudah pakai kerudung kok begitu, tidak pantas dilihat orang. Loh, ya kan? Berarti dia nasihati anaknya hanya agar dia merasa malu kepada manusia. Dan itu ada faedahnya. Kalau orang takut maksiat hanya takut dilihat manusia juga ada faedahnya. Faedahnya apa? Tidak maksiat. Akan tetapi terancam berat dia di saat tidak ada manusia. Dia mudah bermaksiat. Na'udzubillah. Kalau memang kontrolnya manusia ada terus, makanya itu mata rendah. Makanya orang menghindar kemaksiatan tolong dikoreksi. Anda menghindar dari kemaksiatan karena apa? Engkau selama ini yang katanya engkau sudah ghaddul basar, menutup mata. Tanyakan, engkau menutup mata ini karena apa? Hanya karena merasa ustadz nggak pantas, nanti kalau sudah di luar nggak ada yang tahu kalau dirinya ustadz, lalu lirik-lirik. Coba ini tanyakan ini, engkau ini di saat di hadapan kemaksiatan seperti apa? Apakah engkau minta kepada Allah agar dijauhkan dari kemaksiatan karena takut dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau engkau minta kepada Allah agar dijauhkan dari kemaksiatan? Ya,
biar tidak dilihat hina oleh orang lain. Masya Allah, ini adalah martabat yang secara zahir sama, terlihat di dalam alam nyatanya. Ini adalah orang ini menjauhi kemaksiatan. Lihat, perilakunya sangat menjaga, matanya Masya Allah menjaga, kalau ngomong merunduk, menutup aurat semuanya. Tapi beda antara satu dengan yang lainnya. Yang satu menghindari kemaksiatan karena takut kepada Allah, ingat Allah, maka ini aman. Di saat sendiri pun dia adalah orang yang bakal aman, tidak akan bermaksiat. Sampai ada satu kaum ya, yang memang di kampungnya, ini cerita dari guru kami waktu itu. Adalah guru kami seorang alim fadil, seorang profesor doktor dari Irak. Beliau bercerita bahwa saya itu pernah membawa satu rombongan orang yang subhanallah pakai baju yang rapi dan pakai cadar, karena beliau hidup tidak di Irak waktu itu, hidup di satu tempat, di satu negeri, memang luar biasa. Jadi kami satu pesawat itu dengan keluarga-keluarga yang mulia, yang saya duga mereka mulia, menggunakan cadar dan pakai baju, berkunjung ke Jerman atau ke Perancis, kami lupa ceritanya. Akhirnya keluar dari bandara, kami semua membawa tas, karena kami membawa tas. Setelah itu saya itu bingung mencari rombongan saya itu mana, orangnya pada di mana. Sampai tunggu, akhirnya ya Syekh fadl, ayo Syekh mari. Mana saya nunggu yang lainnya, loh kami ini semuanya. Loh, subhanallah, berubah. Rupanya dia masuk ke toilet ganti baju semuanya, jadi sudah tidak ada menutup aurat itu. Sampai astagfirullahaladzim, inilah musibah bahwasanya dia akan berdandan bagus rapi kalau ada di kampungnya. Kalau sudah di negeri yang ini, nah, itu musibah. Orang takutnya hanya dipandang manusia. Tapi ada manfaatnya. Misalnya ada orang zaman sekarang itu ngomong, cobalah kemana-mana pakai kopiah. Kenapa? Paling tidak kopiah itu membatasi dirimu agar tidak macam-macam. Masa Pak Haji kok cowal-cowel? Ya lumayan selamat, tapi giliran kopiahnya jatuh bisa musibah. Makanya Imam Ibn Athaillah dengan kecerdasannya itu ingin mengingatkan, jangan-jangan kamu itu bagian yang ini loh ya. Kamu hanya meninggalkan kemaksiatan hanya takut jatuh di matanya manusia. Awas, bahaya ini. Berarti kamu orang awam. Maksudnya apa? Susah engkau bisa menaik tingkat khos. Selesaikan dulu urusanmu ini. Yuk, koreksi. Dan ini sangat berbahaya. Baru nanti disebut oleh Ibn Athaillah Sakandari, bagaimana seharusnya kami wahai Ibn Athaillah Sakandari masuk kelas khos. Kelas khos adalah orang yang menjauhi kemaksiatan karena takut kepada Allah. Biarpun juga dibarengi takut dengan manusia, ya nggak apa-apa, tapi lebih besar takutnya kepada Allah. Masih ingat guyonan yang kami sampaikan? Ada sebagian jamaah, semoga bukan yang di sini, lebih takut kepada saya daripada kepada Allah. Ada kan? Jadi kalau ada Buya datang, pakai kerudungnya, cepet pakai kerudung. Buya Yahya datang. Kalau Buya Yahya pergi, ada ini Bu, suatu ketika saya melihat satu, jangan, masih lebih takut kepada Allah. Ini musibah. Ini karena apa? Belum membaca Ibn Athaillah Sakandari. Jadi rupanya rasa takutnya ini hanya bagi orang-orang tertentu. Tapi bagi orang yang sudah biasa nggak takut lagi. Maka yuk kita tingkatkan, kita jangan menjadi manusia semacam ini. Kita ingin meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah. Dan ini makom tinggi, namanya makom ihsan, merasa dilihat terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus sadar, dimanapun Anda berada, Allah tahu. Anda di kamar kecil, Anda di rumah kecil, Anda di tempat terpencil, semuanya Allah bisa melihat. Allah melihat, maka ini harus kita hadirkan. Allah melihat. Subhanallah. Kalau sudah kita sampai derajat ini, lihat, di saat kita sendiri takut kepada Allah, di saat rame-rame takut kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Baik. Ini adalah kita di saat maksiat belum terjadi. Jadi orang tidak melakukan kemaksiatan pun ada dua model. Jangan dianggap satu martabat. Masya Allah, ini orang di pondok tidak pernah maksiat semuanya. Tapi bagus semuanya. Oh enggak, bermacam-macam. Ini tidak maksiat karena ada peraturan pondok, sehingga dia tidak bisa maksiat. Lebih hebat yang di luar bisa bermacam-macam tapi menjaga diri.
Di dalam pondok pikirannya macam-macam, cuman dia nggak bisa melakukan. Kenapa? Di pondok nanti takut dicambuk sama ustadznya. Oh gitu ya. Ayo anak pondok al-bahjah. Jadi kalau menghindar dari kemaksiatan hanya takut dipukul ustadz, lumayan dia tidak bermaksiat, tapi rendah. Kalau di luar macam-macam, bisa lebih jahat dari yang lainnya. Jadi banyak. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam urusan-urusan orang, masalah orang tertipu ya, orang yang tidak takut kepada Allah, orang yang tidak merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya di saat punya kebebasan dia lebih ganas daripada orang yang dibebaskan. Wah, bisa sebebas-bebasnya. Makanya hati-hati yang menuntut ilmu, para santri, jika tidak kita tanamkan rasa takut kepada Allah yang sesungguhnya, lihat dia bisa lebih jahat dari yang lainnya. Baik, ini di saat kita di hadapan kemaksiatan ada dua martabat manusia tadi, dan di saat terjerumus dalam kemaksiatan pun ada dua model. Setelah masuk dalam kemaksiatan, kita nggak ada yang tidak bermaksiat kecuali Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tidak bermaksiat, kita maksiat, mahalul khata, kita tahu kita ini maksiat. Saat kita melihat yang haram, saat kita begini ya. Semuanya ini nggak ada yang kata saya tidak bermaksiat. Nggak ada. Semuanya pernah terjatuh, kepleset. Tapi bagaimana di saat kita kepleset ini beda. Itu yang membedakan pangkat kita ini di hadapan Allah itu dengan sikap kita, hati kita di saat kita terpleset dalam kemaksiatan. Ada dua model manusia. Yang pertama adalah dia minta, ya Allah, minta ditutup oleh Allah. Dia minta ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menutupi aibnya. Lagi-lagi hanya di pandangan manusia, bukan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak, sehingga ada sebagian, makanya banyak kasus. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Ada anak hamil di luar nikah. Lihat, hampir rata-rata kalau kita perhatikan, semuanya orang tuanya berkata, engkau mencoreng keluarga kami. Tidak pernah orang berkata, engkau telah melanggar Allah. Lebih dahulu engkau telah mencoreng keluarga. Sehingga upayanya pun yang dilakukan hanya untuk menyelamatkan nama besar keluarga. Bukan disentuh kesadaran anak untuk bisa menangis menyesali dosanya. Nah, ini banyak. Jadi orang melakukan satu kemaksiatan, yang perlu kita bangun adalah ia bisa menyadari bahwasanya dosa yang ia lakukan ini kalau tidak ditutup oleh Allah, maka maksudnya tidak diampuni oleh Allah, maka Allah akan menyiksanya nanti. Makanya ciri orang ini apa? Mendahulukan istighfarnya, penyesalannya, dan dia tidak ingin mengulanginya. Akan tapi jika ada orang yang hanya pengen ditutup oleh Allah, agar tidak, ya Allah jangan sampai aku ini dipermalukan depan orang, ya Allah, mungkin dia begitu. Lihat, dia hanya ingin ditutup oleh manusia, ditutup oleh manusia, tidak diketahui oleh orang. Maka dia belum tentu dia dengan seperti itu akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika ada rasa malu kepada manusia, masih lumayan, ada derajat, itu martabat. Jika ada orang melakukan satu dosa, kok kemudian dia masih merasa malu dengan manusia, itu martabat, masih lumayan, tidak merusak yang lainnya. Bahkan termasuk kullu ummati mu'afa illal mujahiruna bil ma'siyati wa fi riwayatin bizina. Semua umatku aman-aman kecuali orang yang terang-terangan dalam maksiat. Apa terangan dalam maksiat? Terang-terangan dalam maksiat dikatakan apa? Dalam riwayat zina. Bagaimana orang zina terang-terangan? Nggak ada orang zina di perempatan. Tapi orang zina di kegelapan malam, di esok harinya bercerita. Wah, ini musibah, orang sudah tidak punya malu ini. Kalau orang sudah tidak punya malu di saat bermaksiat, ini lebih susah lagi. Ini lebih susah lagi. Maka tadi ada martabat manusia yang dia menyesali atas perbuatannya, tapi penyesalan ada dua. Penyesalan takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penyesalan karena dia takut nanti jabatannya diturunkan karena ketahuan atau dipecat, urusannya ada. Atau nanti waduh dihujat oleh keluargaku, lihat. Maka dia minta, ya Allah tutupi aib saya, jangan sampai ada yang tahu, ya Allah. Tapi tidak ingat dosanya.
hanya pengenlah lihat model manusia semacam ini. Jadi ini adalah dua model manusia yang ada di masyarakat kita, dan ini yang harus kita renungi. Kita ini termasuk bagian apa? Waktu kita minta ampun kepada Allah, apa yang ada di hati kita? Jadi kita perlu menghadirkan kesadaran bahwasanya pandangan Allah adalah yang paling penting. Bagaimana Allah ridha dengan kita? Pandangan manusia penting atau tidak? Penting. Sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah memohon waktu beliau adalah di bawah satir Ka'bah dan berkata, di bawah multazam, dalam doanya, ya Allah, orang berprasangka baik kepadaku kalau aku begini, ya Allah. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu, orang husnudzon. Memang orang soleh itu memang selalu merasa jelek terus ya. Memang orang baik itu selalu merasa kurang. Kurang apa Syekh Abdul Qadir Jailani? Masuk dari cucu Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah, ulama, alim, fadil, bukan saja sekedar wali-wali begitu, akan walinya ulama dan alimnya para wali. Beliau berfatwa dengan dua madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berdoa, ya Allah, orang berprasangka baik kepadaku ya Allah, maka wujudkan prasangka baiknya, jadikan aku seperti yang mereka duga. Dan kalau tidak ya Allah, kiringlah di mahsyar aku dalam keadaan buta saja agar aku tidak melihat mereka ya Allah. Alangkah maluku dengan mereka. Padahal Syaikhul Qadir Jalin juga malu kepada Allah. Jadi di padang mahsyar pengen digiring dari ya Allah, ini muridku nganggapku mulia, ini ku Allah. Maksudnya apa? Alangkah maluku kepada manusia. Sehingga disebutkan oleh Allah juga, oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan di dunia nanti akan Allah bongkar di depan ru'usul asyhad, di depannya manusia nanti di padang mahsyar. Artinya manusia juga ada nilainya. Bukan berarti Allah bohong, gitu enggak. Tabii manusia nutupi aibnya dari manusia, itu adalah wajar, normal. Manusia ingin menutup aibnya dari manusia. Syekh Abdul Qadir Jailani begini, dan Rasulullah pun mengingatkan, nanti akan dibongkar aib kita di depan manusia. Semua orang akan melihat, ya Allah, alangkah malunya. Nah, ini harus dipahami bahwa kita juga perlu malu di depan manusia. Akan tapi yang perlu kita tingkatkan adalah rasa malu kepada Allah harus melebihi rasa malu kepada manusia. Kalau sudah ini ada, hebat. Sehingga kita itu tidak melaksanakan satu amalan, tetap yang diutamakan adalah Allah. Biarpun saya dipermalukan manusia, enggak penting, yang penting Allah tidak mempermalukan aku. Ini tingkat. Akan tapi kita tetap bahasanya di dunia kita harus menjaga nama agar kita tidak dipermalukan oleh manusia. Sehingga tadi disebutkan, yang kami sebutkan bahasanya orang yang tidak diampuni dosanya di antara al-mujahirin bil maksiati, orang yang sudah tidak malu melakukan maksiatan. Dan lihat kehancuran itu. Kalau sudah orang berzina enggak malu, lihat. Orang ada zina enggak malu cerita, oh aku kemarin kepada ini, aku kemarin kepada itu. Sampai ada salah satu, kita membaca sepintas sejarah seorang presiden. Saya itu di Amerika sana. Sejarah biografinya itu tiba-tiba ada satu orang memberi, saya membaca salah satu presiden itu, dia diceritakan oleh bapaknya, istrinya. Jadi istrinya itu adalah kalau berjalan dengan bapaknya, kalau diantarkan sekolah bapaknya, anaknya waktu masih SMP atau SMA, bapaknya tuh biasa ngomong, nak, kau tahu enggak, ibu itu sudah pernah denganku. Nah, itu dia dibaca, itu saya membaca itu. Jadi ibu itu pernah, itu kau tahu enggak, itu cantik enggak, itu pernah denganku, ini pernah denganku. Jadi sudah tidak malu dalam sebuah rumah tangga itu. Saya membaca, oh ya beginilah. Dan itu adalah sebuah buku biografi ya, yang memang bukan Islam. Hanya begitulah orang kalau tidak kenal agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemaksiatan itu adalah nyantai, itu pernah aku. Bahkan mungkin bangga melakukan kemaksiatan, mungkin bangga, naudzubillah, wah hancur lagi ini. Ada anak-anak muda yang belum terbangun keimanannya, rasa takut kepada Allah, dia bangga, wah aku bisa melakukan ini, aku bisa mabuk sehari berapa kali nih. Allah tidak punya malu. Nah, ini adalah tanda bahwasanya Allah tidak mengampuni hamba semacam ini. Makanya gini kok idahnya, jika ada seorang hamba yang tidak diberi oleh Allah rasa malu di depan manusia, ini kehancuran yang luar biasa. Tidak merasa malu di depan manusia, namanya mujahirin bil maksiati. Akan tapi jika Allah memberikan rasa malu kepada manusia, tinggal kita tingkatkan bahwasanya
Kalau kita sudah bisa malu kepada manusia, maka kita harus lebih malu kepada Allah. Kita pernah mendengar kalimat, jangan gitu. Kenapa? Gimana ya? Tapi nggak enak. Ada ya? Sama orang mah nggak enak, sama Allah mah enak-enak aja. Ini kan kurang ajar. Nggak enak. Masya Allah, saya mau begini kok nggak enak. Ayo sholat aja, nggak enak. Ini nggak enak. Sama orang nggak enak, sama Allah enak. Ini musibah. Itulah yang perlu kita bangun bahasanya. Rasa takut kepada Allah harus kita kuatkan. Jadi jangan sampai. Makanya di sini kemuliaan seseorang adalah di saat dia punya rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada manusia, sempurna ini. Sempurna maksudnya nisbi, sempurnanya manusia. Akan tapi di saat rasa takutnya kepada Allah ada, tapi lebih rasa takutnya pada manusia, ini martabat yang kedua kurang. Yang masalah adalah nanti lihat, sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak rasa malu kepada manusia. Kalau ada orang rasa malu kepada Allah, dia akan malu kepada manusia. Masih lumayan. Jadi kalau orang punya rasa malu kepada Allah, dia akan malu kepada manusia. Akan malu kepada manusia. Karena apa? Manusia ini adalah, di situ adalah yang akan melihat hanya pengen disanjung oleh manusia. Padahal kita perlu Allah. Makanya kita selama ini, misalnya semoga Allah menjaga anak-anak kita dari zina. Kalau ada orang punya kasus zina, kami selalu ingatkan, bukan ditolong dulu Pak. Kalau menolong yang gampang, akan tapi disentuh kesadarannya, dia menyesal atau tidak. Kita sentuh kesadarannya akan menyesal. Sebab kalau tidak kita tolong, itu bahayanya. Kita pernah mendengar suatu kampung, ada seorang ibu melahirkan anak tanpa suami. Rupanya begitu saja ditolong langsung begitu. Akhirnya apa, setelah anak itu lahir, besok keluar lagi anak yang lain. Sehingga dia tidak malu lagi. Makanya wahai para ustadz, para pembimbing, yang perlu kita sentuh adalah hatinya agar ia sadar bahwasanya itu adalah dosa besar, itu adalah musibah, adalah maksiat, mencemarkan diri, mencemarkan anak keturunan, mencemarkan keluarga. Ayo ditutup. Kalau sudah begitu aman, di hatinya mulai ada tersentuh, terenyuh, maka ini aman. Kalau hanya sekedar menolong saja, yang ditolong tidak pengen ditolong karena tidak sadar kalau dia. Kalau orang tidak merasa sesat ditolong, berantem. Pernah ingat? Orang sudah salah bengke, ayo ke kanan, enggak, bener ini jalannya. Dikasih tahu kok ke sini, ayo enggak mau. Nah, tetap saja belok kanan, hilang dia kemana? Temannya sudah nyampe rumah makan, enak makan kenyang, dianya salah. Ada orang seperti itu yang tidak mau ditolong. Makanya kalau tidak kita sentuh kesadarannya, termasuk orang melakukan dosa-dosa macam itu, susah lihat. Bahkan mungkin kalaupun kita nikahkan, lihat, ternyata setelah menikah pun dia melakukan zina, lebih gede lagi dosanya. Allah sentuh kesadarannya. Bagaimana? Kita tanamkan rasa takut kepada Allah, hukuman Allah, siksa Allah. Baru nanti setelah ada kesadaran, lihat, kita mudah untuk menolongnya. Makanya jangan dibiasakan dengan kalimat, kita ini keluarga mulia, malu, kamu ini munana. Itu hanya sekedar tambahan saja untuk mengukuhkan agar dia cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi yang perlu ditanamkan adalah kesadaran bahasanya murka Allah sungguh sangat mengerikan. Sehingga seandainya semua manusia mencaci maki kita, kalau Allah bangga dengan kita, Allah memaafkan kita, Allah memuliakan kita, maka kita tidak akan hina. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan di dalam hikmah ini. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Dan pulang dari ini kita akan koreksi diri dalam meningkatkan kualitas rasa takut kita di dalam melakukan kemaksiatan. Baik maksiat yang belum terjadi, semoga tidak terjadi, atau yang telah terjadi, semoga kita segera kembali kepada Allah karena takut murka Allah, bukan hanya karena takut dihujat oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab.